Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Abdan Syakura, kemudian Arjuni Putri Anggraini, dan Rika Arianti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul perhitungan harga pokok pesanan. Baiklah, yang pertama pengertian dan konsep metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total. Untuk pesanan tersebut, dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan, pada pengumpulan harga pokok pesanan di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, jasa, secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya, atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak atau tumpukan produk yang spesifik. Materi yang kedua yaitu karakteristik biaya pesanan. Pengumpulan biaya produksi dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan produksi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum dibahas metode harga pokok pesanan, perlu diuraikan terlebih dahulu karakteristik kegiatan usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Adapun karakteristik biaya pesanan antara lain yang pertama yaitu sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Lalu yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Lalu yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Yang selanjutnya yang C yaitu kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen pasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Syarat-syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Lalu yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga yaitu BBB dan BTKL dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Lalu selanjutnya harga pokok setiap pesanan ditentukan pada setiap pesanan selesai. Harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet
yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan biasanya melakukan proses olah produk sesuai dengan pesanan dari pihak luar. Biasanya perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan adalah perusahaan percetakan, mebel, mesin, dan masih banyak lainnya. Metode pengumpulan biaya yang didasarkan pada pesanan biasanya memiliki produk dan jasa yang mudah untuk diidentifikasi. Unit atau kumpulan individu masing-masing menerima masukan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok per produksi pesanan bermanfaat di dalam manajemen, yaitu untuk satu, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesanan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang diterima oleh pemesan. Yang kedua, pertimbangan penerimaan dan penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual yang dipesan oleh pemesan telah dibentuk oleh pasar, sehingga keputusan yang dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produk. Jika suatu pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tertentu. Yang keempat, menghitung laba rugi pesanan. Nah, laba rugi pesanan ini untuk mengetahui apakah suatu pemesanan menghasilkan laba atau tidak. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk produksi pesanan tertentu. Selanjutnya yaitu yang kelima, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan barang dalam proses yang disajikan neraca. Pada saat perusahaan dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus mampu menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.